Assalamualaikum Bu Yeni, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Mia. Bagaimana kabarnya Bu Mia? Alhamdulillah, saya juga baik Bu, walaupun di tengah cuaca yang tidak menentu hari ini ya, sering hujan, kemudian sering mendung, begitu. Semoga kita sehat selalu ya Bu Yeni. Amin. Jaga kesehatan selalu. Nggih, Bu Mia. Iya, Bu Yeni, eh, kalau boleh saya tahu, ini Bu Yeni, eh, tujuannya apa ini menemui saya ini? Begini Bu Mia, kan ini saya eh, akan menjadi coach ya untuk teman saya. Eh, Mungkin teman saya ini mempunyai problem atau masalah. Jadi di sini saya akan menjadi coach untuk setidaknya menjadi pendengar yang baik, yang pertama pastinya, dan nanti saya akan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, jadi bisa menggiring teman saya ini supaya bisa mencari solusi untuk permasalahannya, begitu Bu Mia. Oke, baik Bu Yeni. Nah, berarti eh, kalau kita lihat dari rubrik penilaiannya, percakapannya, ini kan apakah Bu Yeni akan menggunakan alur tirta gitu ya? Karena di alur tirta ini uh, sudah mencakup empat kompetensi. Yang pertama adalah alur tirta itu ada tujuan yang jelas, kemudian selain itu juga identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kalau Bu Yeni besok ini menerapkan dengan alur tirta, ini saya rasa akan berjalan dengan baik. Nah, setelah itu di dalam alur tirta ini juga coach-nya kan harus mempunyai beberapa kompetensi seperti Bu Yeni itu harus memiliki kehadiran penuh, kemudian mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bisa menjadi pendengar yang aktif. Nah, kalau saya boleh tahu Bu Yeni itu ingin mengembangkan potensi yang mana gitu, atau dari ketiga kompetensi tadi yang dianggap kurang maksimal itu yang mana Bu Yeni? Kalau saya dari pertanyaan yang tiga tadi itu saya akan memaksimalkannya ya untuk menjadi pendengar aktif dulu pastinya. Mendengar aktif dulu, jadi nanti saya bisa mendengarkan permasalahan teman saya tersebut itu dengan maksimal. Kemudian setelah itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga jadi dengan pertanyaan tersebut teman saya nanti akan bisa mencari solusi bagaimana sih pemecahannya dalam permasalahan yang teman saya hadapi begitu. Ya, baik. Berarti di sini saya akan mengobservasi bagian yang menurut Bu Yeni masih kurang, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Oke. Besok Iya, kira-kira betul. ini akan Dan melakukan nanti akan coaching saya itu lebih di fokus mana lagi. dan jam berapa Bu Iya. Yeni? Akan melakukan coaching di mana dan jam berapa Bu Yeni? Ini rencananya sebenarnya mau di sekolahannya teman saya, tapi berhubung ada pertemuan, jadi saya akan ini ya daring, jadi daring dulu. Besok kemungkinan ya sore ya jam-jam 4-an gitu. Oke. Oke, baik. Nanti mohon saya dikirim linknya ya, agar saya bisa mengobservasi hasil coaching antara Bu Yani dengan temannya ini nanti. Begitu ya Bu Yani, tolong nanti di WA-kan Baik, linknya. Insya Allah saya akan datang untuk melakukan observasi. Terima kasih Bu Yani, sampai nggih Bu Mia, ketemu secara matur daring besok. nuwun. Assalamualaikum Nggih, matur warahmatullahi nuwun. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yani dan Bu Hepti. Bagaimana kabarnya hari ini?
Selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore, Bu Mia. Alhamdulillah baik, Bu Mia. Selamat sore, Alhamdulillah. Bu Epi. Selamat Ya, sore, terima kasih. Bu Yeni, Bu Mia. Ya, selamat sore, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Hepti dan Bu Yeni sudah mengundang saya untuk menjadi supervisor ya yang akan mengobservasi kegiatan coaching antara Bu Yeni sebagai coach dan Bu Hepti sebagai coaching. Nah, dari diskusi saya dengan Bu Yeni kemarin, kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching hari ini adalah tentang menjadi pendengar yang aktif. Nah, mungkin nanti setelah sesi ini kompetensi Bu Yeni akan semakin meningkat, kemudian Bu Hepti sendiri yang memiliki masalah sebagai coach nanti bisa mencari solusi-solusinya dengan bantuan dari Bu Yeni. Begitu ya? Ya, karena saya adalah sebagai observer, nanti mohon izin untuk off cam ya, off cam atau tidak ikut campur gitu antara pembicaraan Bu Hepti dan Bu Yeni. Terima kasih, monggo bisa dimulai coachingnya. Terima kasih Bu Mia. Assalamualaikum, Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Epi. Oke, maaf ya Bagaimana Bu. kabarnya Bu Epi hari ini? Alhamdulillah baik. Cuma ya ada hal yang mengganjal dari saya ini Bu. Saya mohon maaf ya Bu Yeni sudah mengganggu Bu Yeni dalam kondisi Bu Yeni yang sedang tidak enak badan. Saya berterima kasih banget. Terima kasih sekali Bu Yeni masih mau meluangkan waktu, masih mau mendengarkan curhatan saya. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya Bu Yeni. Alhamdulillah Bu Epi ini sudah lumayan enakan. Saya selalu setia mendengarkan keluh kesah dari Bu Epi. Tidak apa-apa Bu Epi. Monggo, saya punya waktu ini untuk Bu Epi. Silakan, mungkin saya bisa membantu. Dengan apa ini Bu Epi untuk masalahnya? Sebenarnya masalahnya ini berkaitan dengan siswa saya Bu. Jadi saya ini kan wali kelas 12, kemudian pastinya anak-anak yang kelas 12 ini kan mereka sebenarnya harus fokus ya Bu ya. Lebih fokus belajarnya, kemudian mereka semangat belajarnya harusnya mereka ini lebih tinggi. Nah, namun ada satu murid saya ini namanya Rifki. Dia ini sebenarnya dari kelas 11 dia ini sudah tidak begitu semangat belajarnya, Bu. Nah, ketika kelas 3 dia ini semakin parah gitu loh. Sehingga pernah terlontar dari Rifki ini bahwa dia mengatakan buat apa sih sekolah. Jadi akhirnya berimbas pada dia ini nilainya semakin jelek, kemudian dia terkadang seringkali tidak masuk, entah alasan itu sakit, entah tanpa alasan, seperti itu Bu Yeni. Jadi saya itu pusing bagaimana caranya menangani anak ini gitu loh, karena wali kelas yang dulu saja tidak mampu menangani Bu Yeni. Mungkin Bu Yeni bisa membantu saya ini punya solusi-solusi. Oke, Bu Epi. Misal sebelumnya misalnya bisa ditanyakan kepada guru-guru sebelumnya waktu itu sudah pernah enggak Bu Epi tentang masalah Rifki untuk yang sebelum-sebelumnya pas sebelum kelas 11 ini? Kalau saya kebetulan ini kan aktif komunikasinya dengan wali kelas 11 ya Bu ya. Kalau kelas 10 itu pernah saya tanyakan, tidak begitu bermasalah Bu, karena mungkin dia awal-awal masuk gitu nggak Bu ya. Kemudian yang ketika kelas 11 ini saya sudah mencoba komunikasi dengan wali kelas yang kelas 11. Memang ketika kelas 11 Rifki ini sudah sedikit bermasalah, nilainya juga sering terlambat, tapi semuanya tuntas gitu loh Bu, meskipun harus diobrain seperti itu. Saya juga menanyakan kenapa kasusnya pada saat itu, kalau wali kelasnya ini hanya menyatakan bahwa dia ini
malas gitu loh, malas dan kecapean karena sambil bekerja gitu, Bu. Apakah Bu Hepti pernah menanyakan kepada orang tuanya atau saudaranya gitu, misalnya punya kontaknya gitu perihal Rifki ini? Kalau ke orang tuanya, kebetulan Rifki ini kan dia tinggal sama neneknya ya, Bu, ya. Karena orang tuanya bercerai. Jadi dia tinggal sama neneknya, ya neneknya sudah tua, akhirnya di grup wali murid juga sering ketinggalan informasi seperti itu, Bu. Jadi satu-satunya cara yang saya lakukan pada saat ini ya saya berkomunikasi langsung dengan anaknya karena kalau sama orang tuanya juga kayaknya mereka pun tidak mengetahui kondisi Rifki karena tidak tinggal serumah gitu Bu Yeni. Oh, seperti itu. Kemungkinan tindak lanjut Bu Hepti setelah mengetahui Rifki seperti ini, setelah berkomunikasi dengan Rifki, kelanjutan untuk tindak lanjutnya Bu Hepti apa ya? Yang pertama pasti saya manggil anaknya ya Bu ya. Kemarin saya mencoba memanggil anaknya, melakukan konseling pada anaknya, saya menanyakan ada masalah apa. Ternyata ketika saya ngobrol dengan Rifki ini, dia menyampaikan yang pertama dia itu tidak percaya diri Bu Yeni karena dia itu tidak mempunyai biaya. Jadi kan kebetulan di kelas 3 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya. Nah, dia ini merasa tidak percaya diri karena selama ini sering dibantu oleh temannya, gitu loh. Kemudian dia merasa, "Buat apa sih seperti ini yang saya merepotkan orang lain?" Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia ini memang ternyata memang lelah untuk bekerja Bu Yani, karena dia juga ternyata bekerja di Shopee gitu loh, membantu orang untuk bekerja di Shopee. Jadi dan sampai malam seperti itu Bu Yani. Jadi dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya dan belajar seperti itu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya mencoba mengidentifikasi masalahnya si Rifki ini apa, seperti itu Bu Yani. Nah, itu sudah bagus sekali Bu Hepti. Dari awalnya Bu Hepti sudah mempunyai untuk solusi untuk identifikasi dulu ya terhadap Rifki. Nah, kemudian apalagi yang Bu Hepti akan lakukan setelah tahu mengidentifikasi ini? Saya kemarin berusaha memberikan solusi ya Bu yang pertama, karena dia yang pertama saya berusaha memberikan solusi dengan membangun kepercayaan diri dia gitu loh, kepercayaan dirinya bahwa teman-temannya itu membantu dia bukan berarti dia harus rendah diri, tapi itu adalah bentuk empati, bentuk kepedulian teman-temannya, bagaimana kita saling peduli. Kemudian saya meyakinkan dia, siapa tahu nanti berapa tahun lagi kamu yang membantu mereka. Saya seperti itu, Bu. Terus kedua, saya mengatakan pada Rifki bahwa tidak apa-apa kamu bekerja part-time, tapi harus dibagi waktunya. Mungkin bisa mengatakan pada ownernya, mungkin kamu bisanya jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Atau saya minta pada dia karena kan kerjanya di Shopee ya Bu ya, online gitu. Jadi dia mungkin bisa membawa bukunya sambil mengerjakan tugasnya, seperti itu. Nah, ada satu yang belum saya coba Bu, ya tadi yang saya sebutkan bahwa saya belum mencoba berbicara dengan orang tuanya, seperti itu. Saya sudah mencoba bicara dengan neneknya, tapi karena neneknya sudah tua ya Bu ya. Jadi neneknya itu kayak kurang paham gitu loh Bu, gitu. Jadi yang ingin saya lakukan adalah saya ingin ngobrol dengan orang tuanya, cuma saya ragu Bu Yeni, seperti itu. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Bepi tadi yang sudah membangun kepercayaan diri kepada Rifki ya. Memang awalnya anak kalau kurang percaya diri itu akan melakukan apapun itu dia ragu-ragu. Tapi Bepi sudah memberikan semangat, memberikan kepercayaan diri kepada Rifki. Nah, untuk solusinya yang untuk orang tuanya ini, nggih monggo bisa dihubungi. Bisa jadi beliaunya juga tahu, orang tua tahu masalah anaknya juga yang ada di sekolah. Panjenengan Bu Hepti bisa memberikan informasi kalau ada permasalahan seperti ini. Jadi orang tua beserta pihak sekolah itu sama-sama paham, sama-sama mengetahui. Semoga Rifki ini nanti bisa belajar dengan baik.
gitu. Terus Berarti apalagi yang akan dilakukan Bu Hepti? Nggih. kalau ke orang tua, saya ini bingung Bu Yani, orang tuanya kan ada 2 ya Bu ya, karena bercerai gitu loh. Saya akan menghubungi yang mana gitu loh Bu. Itu yang pertama hambatan yang saya temui. Kemudian mungkin untuk langkah berikutnya saya akan menggandeng BK ya Bu ya. Pastinya saya akan menggandeng BK. Mungkin dengan BK, BK punya solusi-solusi tambahan. Cuma yang masih menjadi hambatan saya ini saya akan menghubungi pihak orang tua yang mana seperti itu. Karena dia kan akhirnya mempunyai 4 orang tua seperti itu. Menurut saya itu yang bingung saya itu Bu. Oke, bagus sekali Bepti untuk menghubungi ini ya, kerjasama dengan guru BK juga. Beliaunya pasti pakarnya istilahnya kalau masalah bimbingan konseling apabila ada murid yang bermasalah seperti ini. Kemungkinan untuk orang tuanya Rifki mungkin panjenengan bisa menghubungi siapa yang bisa di antara keluarganya Rifki tersebut. Jadi awalnya memang harus berusaha dulu ya supaya untuk yang terbaik untuk Rifki. Oke. Terus Iya, bagaimana Bu Epi? Oke. ya, Untuk kedepannya lagi? saya insya Allah akan mencoba itu Bu Yani. Mungkin saya akan hubungi dua-duanya ya Bu Yani ya, karena bagaimanapun kan Nggih. anak ini tetaplah seorang anak, tidak ada bekas anak ya Bu Yani ya. Meskipun Nggih, nambah orang betul. tua, meskipun menambah orang tua, harusnya ini menjadi nilai plus mungkin ya Bu ya buat Rifki. Harusnya apa ya, dia punya motivasi, punya perhatian yang lebih dibandingkan punya 2 orang tua. Mungkin itu yang harus saya Betul sekali. tekankan pada Rifki dan saya yakinkan pada Rifki gitu nggih Bu Yani. Nggih, betul sekali Bepti. Dan solusinya itu sangat bagus sekali nanti untuk kedepannya Rifki Bepti. Nggih. Bagaimana Bepti perasaannya untuk Terima sekarang? kasih. Saya lega Bu Yani. Artinya saya itu tadi tuh saya bingung mau ngubungin siapa, yang orang tua yang mana, seperti itu. Akhirnya saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan penguatan dari Bu Yeni. Terima kasih, Bu Yeni sudah mau mendengarkan saya dengan sabar dan mau mengerti posisi saya. Saya sekarang lebih nyaman Bu Yeni dan saya insya Allah akan melakukan itu. Nanti saya hubungin orang tuanya. Oke, sami-sami Bepti, saya juga senang sekali bisa membantu. Oke, terima kasih Bu Yani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Proses coaching berjalan dengan sangat baik ya, mengalir ya, sudah mengalir seperti air tadi antara Bu Jenny sebagai coach dan Bu Hepti sebagai coachnya. Nah, dari obrolan saya dan Bu Yeni kemarin yang ingin dikembangkan kompetensi Bu Yeni sebagai coach adalah menjadi pendengar yang aktif. Nah, untuk menjadi pendengar yang aktif itu tadi Bu Yeni saya lihat sudah memperhatikan koci ya, pada saat berbicara sudah memperhatikan koci dan tidak terdistract atau terganggu dengan lingkungan sekitar. Kemudian juga Bu Yeni sudah menunjukkan dengan apa ya, bahasa tubuhnya bahwa Bu Yeni itu mendengarkan dengan seksama. Kemudian yang selanjutnya juga memberikan feedback gitu. Jadi Bu Yeni sudah memberikan feedback yang baik, memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang berbobot yang sesuai dengan kegelisahan dari Bu Hepti. Kemudian selain itu juga Bu Yeni tidak memotong pembicaraan gitu. Jadi menunggu Bu Hepti selesai menyampaikan permasalahannya atau menyampaikan pendapatnya, baru setelah itu Bu Yeni memberikan apa ya, feedback-nya gitu, dan itu sudah berjalan sangat baik. Jadi kalau menurut saya, jadi kompetensi dari Bu Yeni untuk menjadi pendengar yang baik itu sudah ada gitu dan sudah bagus gitu Bu Yeni ya. Tetapi masih perlu ini ya, perlu dikembangkan lagi, masih harus rajin berlatih begitu. Tidak hanya dengan teman sejawat, tapi juga nanti dengan anak-anak begitu. Kalau seandainya anak-anak itu membutuhkan
coaching untuk mengembangkan potensinya, seperti itu. Gitu. Oke, kalau menurut, Bu Yeni sendiri, bagaimana perasaannya? Apakah sudah merasa, sudah menjadi pendengar yang baik atau masih, apa ya, masih, "Kok saya masih belum ada kemajuan?" Begitu, bagaimana Bu Yeni? Oke, oke, terima kasih Bu Mia. Alhamdulillah, terima kasih. Ini tadi saya sudah melakukan coach dan coaching bersama Bu Happy, melakukan coaching juga. Di sini saya sudah, alhamdulillah, masih belajar juga, masih belajar juga ya Bu Mia ya, karena di sini saya juga menjadi pendengar yang baik, masih belajar, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga supaya nanti Bu Happy bisa mencari solusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalahnya Bu Happy tersebut gitu, dan menjadi pendengar juga yang aktif sehingga saya bisa juga memberikan pertanyaan berbobot yang bisa tadi yang bisa membuat Bu Happy menyelesaikan masalahnya itu. Nggih. Matur nuwun. Bu Mia, mohon maaf suaranya. Oh, iya ya, terima kasih Bu Eti. Ternyata masih saya mute. Iya. Oke, terima kasih Bu Yeni. Dari hasil catatan observasi yang sudah, saya sampaikan tadi, dan juga dari hasil, pra-observasi yang saya lakukan dengan, Bu Yeni kemarin, kemudian apakah ada lagi kompetensi yang ingin dikembangkan dari Bu Yeni sendiri? Atau mungkin nanti juga Bu Hepti sebagai coach juga bisa menjadi, coach juga gitu. Jadi memiliki, kompetensi-kompetensi seperti menjadi pendengar yang baik, bisa memberikan pertanyaan berbobot, dan juga, bisa kehadiran penuhnya, seperti itu. Mungkin kalau buat, Bu Yeni dulu, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi apa, begitu? Atau saya sudah merasa, "Oh, saya sudah maksimal ini dari semua kompetensi seorang coach, saya sudah memiliki, sudah 100%," begitu. Oke, matur nuwun Bu Mia. Untuk kompetensi ini saya masih belum ya, belum 100% Bu Mia. Ya itu tadi saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga untuk potensi ini sehingga nanti Kuci bisa mencari solusi-solusinya untuk memecahkan masalahnya. Seperti itu Bu Mia. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih untuk Bu Happy dan Bu Yeni. Semoga nanti ke depannya bisa membantu rekan sejawat maupun anak didik untuk mengembangkan potensinya dengan alur tirta ya, dengan coaching ini. Saya rasa cukup ya untuk observasi pada sore hari ini. Semoga kita sehat selalu dan sampai ketemu di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu kasih Mia, Bu terima Mia, kasih Bu terima Happy. kasih Bu Yeni.